Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala Allah Ta'ala في سورة القلم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون nun niki kalimat-kalimat awal iki Allahu a'lamu bimuradihi, biasanya ditafsiri dengan seperti itu. Allah lebih tahu artinya apa. Wal qalami, demi kolam, demi pena. Wa malan perkara yasturuna kang padha kang lan barang yasturuna kang nulis ay malaikat, demi kolam dan apa yang ditulis oleh malaikat dengan pena tersebut. Atau ada yang memaknani bukan malaikat, pokoknya siapapun, al-qalam ya pokoknya pulpen, wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Yang mereka siapa? Menungso dan yang lain-lain. Yang beri makna seperti ini. Yang jelas di sini tidak menunjukkan makna apakah yang menulis malaikat atau tidak niki secara bahasa. Maka kalau di makna ini umum ya saya ingin lebih dekat daripada makna di makna ini para malaikat. Wallahu a'lam. Ma anta, setelah sumpah Allah Subhanahu wa taala demi kolam, demi apa-apa yang mereka tulis, demi ilmu-ilmu yang dituangkan dalam lembaran-lembaran, ma anta ora utawi sira bi ni'mati rabbika, kelawan sebab nikmate pangeran sira iku bi majnuna, wong sing kendeng, wong sing edan. Demi Allah, nak cara kita Gusti kencing nek Gusti Allah, sumpah pakai apa saja terserah. Demi kolam wa ma yasturun, kamu bukanlah orang-orang yang gendeng sebab diberi nikmat Tuhanmu, diberi wahyu, diberi dijadikan rasul, kemudian kamu terus kemudian menjadi majnun, ndak. Wa inna laka, lan sak temene iku kedue sira la ajran yakti apa ganjaran ghairu mamnun, kang ora pedot, kang ora pegot, kang ora pernah putus. Dan demi kolam ma yasturun, sesungguhnya kamu benar-benar mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus. Wa innaka lan sak temene sira iku la ala khuluqin yakti ing atase pekerti, budi pakerti, yakni akhlak azimin kang agung. Kayak ini kamu itu bukan sebagaimana tuduhan mereka, kamu adalah orang yang gila sebab mendapatkan anugerah yang besar, nikmat Tuhanmu yang besar, datangi malaikat Jibril dan seterusnya, diberi istimewaan seperti ini. Bukanlah kamu yang gila, bahkan sebaliknya kamu mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Berbaliknya kamu benar-benar
berada di atas akhlak yang agung, yang sangat besar, yang sangat tinggi akhlak kamu. Fasatu besiru wa yubsirun. Maka bakal ningali sapa sira. Gak lama kalian akan melihat, kamu melihat Muhammad wa yubsirun lan padha ningali sapa wong sing nuduh-nuduh ngono iku. Kabeh wong kafir-kafir sing nuduh-nuduh kayak itu. Kalinya kamu akan melihat, sebentar lagi kamu akan melihat, mereka akan melihat bi ayyikumul maftun. Iku kelawan endine sira kabeh. Al maftun utawi edan. Iki ono sing manis seperti ini, al maftun yakni fitnah, yakni apa? Kegilaan. Ini apa namanya ini isim maf'ul tapi bimaknal masdar. Maftun ya ini orang yang terkena gila, terkena fitnah, terkena kegilaan. Ini tadi maftun. Lah, lebih ayyikum, masa orang yang terkena gila kok pada siapa di antara kalian, kan gak pas. Kalau niki dimaknani sesuai dengan apa namanya niki, dengan sorof. Tapi kalau dikembalikan bahasa Arab, maftun ini bisa maknanya napa fitnah, bisa maknanya kegilaan. Bisa juga bi ayyikum ba'i ba zaidah. Bi ayyikum maftun ayyukum al maftun. Siapa di antara kalian orang-orang yang napa gila, yang kena kegilaan siapa? Tidak, yani tadi bi ayyikum ayyukum utawi dindine sira iku al maftun. Iki nek ning Qur'ane tulisane piye? Tulisane ana ya loro ya. Bi ayyikumul maftun. Ini ada tulisannya, ada? Ya. Kenapa? Bi ayyi, setelah ya-nya ada ya lagi. Iya. Bi ayyikumul maftun. Ini biasanya kalau ada tulisan-tulisan seperti ini Quran nih, bukan di sini tapi di Al-Qur'annya. Di dalam Al-Qur'an. Surat apa, Al-Qalam. Nah, ini maka di sini ada dua napa qiraah. Hamzah ini membaca bi tahqiqil hamzah. Yani bi ayyi pertama tahqiq bi ayyikumul maftun. Wa waqfun wa waqifa bi tahqiqin wa ibdalil hamzah ya'an maftutah. Biyayyikum sama dengan biaidi wa inna lamusiun, sama dengan seperti ini. Jadi mungkin ada yang tanya lagi, kenapa di dalam Al-Qur'an kok ada ya-nya tulisannya? Saya menemukan seperti ini, kalau ada perbedaan tulisan itu sering di situ ada qiraah yang seperti itu. Jadi alif yang tidak dibaca, tapi biyayyikum. Ketika diteruskan sebagian itu wa fasatubsiru wa yubsiruna biyayyikum.
bi ayyikumul maftun. Ketika diteruskan niki ditahqiq bi ayy, tapi ketika diwakafkan niki bitahqiq wa ibdalil hamzah, bisa ditahqiq dan bisa diibdal hamzahnya yaan. Berarti bi ayyikumul maftun. Sama dengan bi aidin, bi ayy wa inna lamusiun was samaa banainaha bi aidin wa inna lamusiun. Di situ bi ayy wa inna lamusiun juga surat apa itulah ali aku suratnya, surat Dzariyat kalau tidak salah. Was samaa bi banainaha bi aidin wa inna lamusiun. Ini juga tulisannya ba alif terus ya dal, padahal bi aidin maksudnya kalau kita. Maka sebagian qiraah baca biyaidin. Nah ini ada perbedaan gini sehingga tulisannya di dalam mushaf ini tulisannya pakai apa? Ya-nya 2. Jadi jangan dianggap kemudian ketika tulisannya seperti ini kemudian itu nggak ada zirnya, nggak ada rahasianya. Sebenarnya semuanya ada. Memang ada hal yang tidak kita ketahui sebabnya, tapi saya yakin dulu ada di kita, tapi hanya berapa tok. Mungkin juga saya yang kurang teliti sehingga kenapa ada ininya. Dan tulisan-tulisan di dalam apa? Al-Qur'an. Kalian sebentar lagi kalian akan melihat, kamu melihat, hai Muhammad, hai Rasulullah, dan mereka pun akan melihat sebenarnya siapa yang terkena apa? Kegilaan itu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, kayak ayat-ayat seperti ini saya ingat kadang dipelesetkan, berarti Al-Qur'an Rasulullah itu tidak tahu siapa yang maftun, tidak seperti itu. Kamu akan melihat dan mereka akan melihat siapa yang sebenarnya gila. Nah, Rasulullah kan sudah lihat dari awal. Kak, ini benar-benar diperlihatkan sehingga dua-duanya sepakat siapa yang gendeng, siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau di dunia masih mereka mengingkari, enggak, saya yang salah, dia yang salah. Tapi nanti sama-sama melihat, sama-sama sepakat siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan berarti ini Rasulullah ragu, Kanjeng Nabi ragu, kita harus ragu kalau gitu siapa yang benar. Kamu jangan mengklaim kamu benar. Kalau apa yang datang dari Quran kita yakin 100%, harus yakin. Kalau enggak yakin artinya kamu harus meningkatkan keimananmu, harus kamu mencari dalil, mencari bukti, supaya kamu yakin bahwa yang dibawa oleh Al-Quran itu adalah hal yang benar. Enggak boleh ragu di dalam ini masalah tauhid, masalah akidah. Masalah akidah enggak boleh kita ragu siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau ada yang ragu harus mencari keyakinan sampai yakin. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Nah, saya kembali lagi, fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun bukan berarti Kanjeng Nabi tidak yakin dengan kebenaran yang beliau bawa, tapi di sini ada lebih kepada kamu dan mereka akan melihat dan sepakat siapa sebenarnya. Enggak ada kata, enggak ada yang bisa membantah, enggak akan bisa membantah mereka siapa sebenarnya yang jenis ini terkena kegilaan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka sak temene pangeran sira, sak temene pangeran sira, huwa ya rabbaka iku a'lamu, iku luweh pirsa, biman kelawan wong dhalla kang kesasar sapa man ansabili saking dalane man, tersesat dari jalannya, dia tidak tahu jalannya yang menuju kepada kebaikan dia, kepada keselamatan dia. Wa huwa utawi rabbuka, wa huwa utawi rabbuka iku alamu luweh pirsa bil muhtadina kelawan wong kang oleh pituduh,
sungguhnya Tuhanmu lebih tahu siapa yang tersesat dari jalan orang itu, atau jalan Tuhanmu, atau jalan apa man ya iso ini jalan dia apa jalan untuk keselamatan dia, jalan yang harus dia tempuh. Makanya huwal balik man, jalan dia yang seharusnya ya dia tahu dia tersesat, orang yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah yang lebih tahu dengan orang yang mendapatkan petunjuk. Apakah di samping Allah ada ilmu? Ini sama dengan Allahu Akbar, sama dengan kata a'lamu di sini. Dibanding dengan Allah, yang lain dianggap gak punya ilmu. Nah ini kenapa kok pakai namanya a'lamu akbaru? Ini namanya af'al tafdil. Kalau af'al tafdil itu ada yang tahu, lebih tahu, besar, lebih besar. Sama dengan seperti ini. Apakah ada yang besar di depan Allah Subhanahu wa taala? Gak ada. Tapi kenapa kita harus bilang akbar? Karena kita menganggap bahwa ada yang kita nih loh, menganggap ada yang besar di samping Allah. Buktinya ketika sholat nih Gusti Allah yo isa eling liyane. Berarti kan ada yang menganggap, kita anggap anggapan kita masih ada yang besar selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahu Akbar. Kamu anggap itu besar, Allah lebih besar daripada anggapan itu. Sama dengan seperti ini, karena ada yang mengklaim dia tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Maka dihentikan oleh Allah, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Padahal yang dikhitabi siapa? Mereka kan. Gak mungkin Kanjeng Nabi menganggap punya ilmu di depan Allah. Mestinya Allah alimu. Jadi a'lamu kan Gusti Allah lebih tahu. Kamu anggap tahu, Allah lebih tahu. Ini artinya sama dengan karena klaim mereka menganggap punya pengetahuan, maka Allah dengan dibahasakan dengan Allah inna rabbaka huwa a'lamu, lebih tahu. Bukan berarti ilmunya manusia dibanding Allah dianggap kayak ilmu. Enggak, ilmu ini manusia dibanding Gusti Allah kayak enggak ilmu kayak Nabi Musa sama Nabi Khidir ketika napa jenenge niki, ketika di lautan kemudian ada burung yang apa namanya niki nyucuk, mengambil air dengan paruhnya. Beliau bilang ilmuku sama ilmumu sama dengan yang diambil oleh burung itu dari lautan yang luas ini. Tidak bisa dibandingkan ilmu ini Allah dengan ilmu orang yang sekali bahkan sebagai yang kayak mengerti semuanya, Khidir atau Nabi Musa, nggak ada apa-apanya. Nah, Allah lebih tahu yang lebih, ya siapa yang gendeng, siapa yang gendeng lebih tahu daripada kalian. Fala tuti'il mukadzibin. Maka dari itu, hei Muhammad, kamu tahu semua kayak gitu, fala tuti'il mukadzibin. Mongko ojo manut sapa sira. Al mukadzibina ing wong gorohaken kabeh. Jangan kamu ikuti orang yang membohongkan Al-Qur'an, yang membohongkan Allah Subhanahu wa taala. Waddu demen sapa kufar, kufar. Lautudhinu lamun yento, lautudhinu yento lemes sapa sira, fayudhinun mongko lemes sapa kufar. Mereka kepingin kamu itu enggak tegas, enggak lurus, menyenangkan mereka untuk menyenangkan mereka untuk ini dalam masalah akidah. Kalau masalah yang lain, Kanjeng Nabi juga kadang memberi, kadang ini, macam-macam. Ini masalah akidah, masalah hukum Islam. Fayudhinu, mana mereka menjadi lemes, mereka juga akan lemes. Mereka kepingin seperti ini. Ini juga khitab Kanjeng Nabi, hakikatnya khitab kepada kita dalam akidah, kita lurus. Orang selain muslim bisa mlebu swarga apa enggak? Enggak, justru enggak. Masih mereka mengatakan kepingin dikatakan dikatakan bisa masuk surga, kita katakan tidak bisa selain orang Islam. Wala tuti' lan ojo manut sapa sira
Wala tutilan ojo manut sapa sira kullahallafin ing saben-saben wong sing ahli sumpah, sing senengane sumpah, mahinin kang hina, kang ino. Jangan kamu ikuti orang yang sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit apa jenenge, banyak orang yang banyak sumpahnya. Yang orang yang hina, yang ya. Hammazin masya'in binamin. Hammazain kang hammazin, kang tukang nyacat, kang seneng, kang yang sering napa meremehkan, merendahkan, yang senang mencela. Masya'in kang akeh lumakang ahli lumaku, binamimin kelawan adu-adu, yang senang kesana kemari, yang sering menjelekkan orang, senang kesana kemari untuk mengadu domba, menyebarkan fitnah. Menaim kang ahli nyegah, lil khairi marang kebagusan, yang banyak menghalang-halangi. Mana yakni mana itu maknanya ini tidak memberi, sebenarnya lebih kepada mana yakni tidak memberi. Di sini lil khairi pada harta, pada dunia, pada ini gimana lil khair, yani dia banyak yang sering tidak memberi apa kebaikan, tidak memberi sedekah. Mu'tadin, anak sing badani menailil khairi, yang menyegah kebaikan, yang menghalang-halangi kebaikan. Bisa juga mu'tadin kang lewati wates, yang banyak lewati wates, banyak menyerang, memusuhi. Afimin kang akeh dosane, kang banyak berbuat dosa. Utullin kang wangkot, utullin kang wangkot, wangkot yakni napa jenenge niki yang kasar, keras, niki utullin. Ba'da dzalika ing dalem sause mengkono-mengkono kang kasebut zanimin, tur kang akon-akon senengane ngaku saya keturunan ini, saya kabilah iki, saya keturunan iki, padahal enggak. Ini jadi zanim, yang mengaku-ngaku dari kabilah ini, dari keturunan ini, padahal dia tidak keturunan ini, namanya zanim. Angka nadha mali wa banin, ana sing manani zanim tidak seperti ini. Angka apa jenis niki? Anak sing manani zanim itu orang yang terkenal keburukannya, orang yang wis akeh eleke. Zanim ana sing manani seperti ini. Tapi sing ma'ruf, ini banyak tafsir-tafsir menyebutkan zanim yakni yang mengaku-ngaku keturunan ini, mengaku-ngaku kabilah ini, padahal tidak mengaku orang besar dari keturunan orang besar, padahal tidak. Selain itu, yani ba'da dzalika maknane setelah niku ya maksudnya selain itu dia juga zanim, sudah nopo kasar, masih mengaku-ngaku kabilah yang besar, mau mengaku keturunan orang besar, padahal tidak. Angkana dha mali wa banin, krono yen to ana sapa kullu halaf, mau urang mau kullu halaf iku dha malin, iku anduweni bondo, wa banina lan duweni pira-pira anak lanang. Apakah karena
Ini dia punya harta banyak karena dia punya, karena dia punya uang banyak, punya anak-anak laki-laki yang banyak yang bisa membantu dia, kemudian dia seenaknya sendiri seperti itu melakukan itu semuanya. Jangan ikuti orang-orang yang seperti ini. Idza tutla ing dalam nalikane diwacakan. Idza tutla nali tikolo niki apa? Tatkala diwacakan. Diwaca alaihi ing atase kulli halafin. Apa ayatuna, apa pira-pira ayat ingsun. Kala padha mongko padha ngucap sapa kullu halafin mau ucap asatirul awalin iku pira-pira cerita gorohe wong-wong sing dhisik. Ketika dibacakan pada dia ayat-ayat kami, maka dia akan mengatakan ini adalah dongeng-dongenge orang-orang terdahulu. Padahal niku Al-Qur'an dikatakan dongeng, ini kebohongan dan yang lain-lain. Sanasimu alal khurtum, bakal nengeri ingsun. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seperti ini. Orang yang mengatakan ayat-ayat kita adalah asatirul awalin, orang-orang yang sombong, yang membohongkan Al-Qur'an. Sanasimu diancam bakal nengeri ingsun hu ing kullahalaf, nengeri alal khurtum ing atase irunge, ing atase khurtum iku yakni cara gajah nu belalai. Khurtum iku belalai di gajah. Sanasimu alal khurtum ing atase irunge, bakal kami beri tanda hidungnya, alamat yang tidak bisa berpisah dengan hidungnya, supaya nanti jenenge niki menjadi dia malu di depan orang banyak. Sanasimu alal khurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunha musbihin. Inna saat temene kita iki titik inna balawnahum kama balawna ashabal jannati, setelah mendikakno orang khusus, yaitu yang disebut siapa, Walid bin Mughirah atau siapa itu ya. Disebutkan yang ini terus ini. Ya, Walid ibn al-Mughirah. Ini untuk orang seperti Walid ibn al-Mughirah atau orang yang seperti semacamnya. Setelah membicarakan tentang orang-orang khusus itu, sekarang membicarakan secara umum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunna musbid. Inna sak temene kita iku balawna, iku nguji hak temene ingsun, iku balawna, iku nyoba ingsun hum ing ahlu Makkah kama balawna, kaya kelawan kaya ulihe nyoba ingsun ashabal jannati ing wong sing anduweni kebunan, sing duweni kebunan. Idz aqsamu ing dalam nalikane sumpah sapa ashabul jannah la yasrimunnaha, yakti ngunduh temen, asale ngono, ngunduh temen ashabul jannah ha ing al jannah, ha ing buahe jannah, buahe kebunan, musbihin hale isu-isuan, hari isu-isuan.
hale isu-isuan. Yani kami menguji kepada orang-orang Quraisy. Quraisy itu wis merasa bahwa dia akan bisa menikmati hidup, akan hidup niki wis akan di tangan mereka dengan perdagangan mereka. Waktu musim dingin ke Yaman, kalau musim panas ke Syam, kan itu mereka akan menguasai niki. Orang Arab semuanya tunduk kepada mereka. Orang Quraisy paling mulia. Karena dianggap orang Quraisy itu adalah orang yang menjaga tanah yang paling dimuliakan oleh orang Arab, yang menjaga tempat jenis ini Ka'bah yang dimuliakan oleh semua orang Arab dan paling dihormati. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan lapar kepada mereka. Diberi paceklik sampai nemen. Sampai datang kepada Rasulullah untuk supaya mendoakan supaya dihilangkan cobaan itu. Nah, ini diingatkan, mereka itu sama dengan kayak ashabul jannah, ada orang-orang yang pemilik kebun, perkebunan yang sangat banyak hasilnya. Mereka bersumpah bahwa besok pagi mereka benar-benar akan memanen kebun mereka. Ketok besok kan panen nih. Hari ini masih jelas, masih sudah mau wis mateng kabeh karek sesuk karek panen nih. La yasrimunha musbihim, mereka bersumpah besok akan panen. Udah yakin banget, kayak orang kafir kufar Quraisy yakin bahwa dunia ini di genggaman tangan mereka. Wala yastathnun, lan ora ndak tahu niki bahasane apa, maleri ta apa niki. Hah? Istitsna itu maknane napa? Mengecualikan. Wala yastathnun, lan ora ngecualikno. Sapa jenenge niki? Enggak tahu niki bahasa ini, enggak tahu saya maknane napa niki. Tapi istitsna itu maknanya mengecualikan. Lan ora ngecualikno sapa jenenge ashabul jannah. Maksudnya tidak mengecualikan apa? Istitsna sering dimaknatakan insyaallah. Dikatakan apa? Illa ayyasha Allah. Di surat Kahfi, hadiki istitsna adalah sering digunakan insyaallah. Kalau Allah mengendaki, Allah nggak mengendaki ya berarti nggak akan terjadi. Itu namanya istitsna, insyaallah. Sebagian tidak, wala yastathnun, wis mereka akan ambil semuanya, nggak menyisakan sesuatu apapun untuk orang lain, akan mereka ambil semuanya, akan mereka panen semuanya. Tapi yang terkenal niki sing ma'ruf, yang paling nggak minimal yang saya hafal dari dulu istitsna di sini adalah mereka kemudian tidak mengucapkan insya Allah. Fatafa 'alaiha tha'ifun min rabbika wa hum naimun. Fatafa mongko ngubengi 'alaiha ing atase thamratil jannah, ing atase jannah mau. Apa tha'ifun, apa geni kang ngubengi. Iki makna beliau ngene. Mir rabbika kang saking pangeran sira. Wahum hale utawi ashabul jannah iku naimun, iku padha turu-turu kabeh. Kemudian mereka dalam keadaan tidur malam mengelilingi pada jannah tersebut taif, sesuatu yang mengenai. Biasanya taif itu adalah sesuatu yang mengenai dari keburukan, musibah, bala, ini namanya taif. Dan kemudian kalau ditafsir, beliau mungkin ngambil dari tafsir apa jenis niki Jalalain, tafsir Jalalain apa namanya, taifun yakni berupa api. Taif yakni musibah maknanya, sesuatu yang mengitari, yang sering digunakan untuk sesuatu yang membawa keburukan. Ini taifun sering digunakan seperti itu. Tapi kemudian ditafsiri oleh tafsir Jalalain dengan yaitu berupa api, sehingga kemudian di sini langsung dimaknani taifun apa geni kang ngubengi. Tapi sebenarnya taif itu akan musibah yang mengelilingi, namanya apa? Taif. Nah, kemudian ini rupa apa? Ini berupa apa? Sebagian tafsir mengatakan ini berupa apa? Api. Walhasil kemudian pada malam itu ketika mereka sudah nunggu istirahat malam untuk besoknya panen, datanglah malam itu jenenge dari Tuhanmu
apa namanya niki musibah hama atau apa yang lain, atau di dalam tafsir Jalalain mengandung api yang membakar, yang menghancurkan kebun tersebut. Fa asbahat mongko isu-isuan dadi mongko isu-isuan apa jannah apa thamaratul jannah buah swarga, yakni jannah atau jannah iku kasorimi kaya bengi kang banget petenge, atau maknane sorim kaya wis dipanen. Ane ya srimunna maknane kami manen, sorim yakni masrum, mungkin maknane dipanen, mungkin kayak gelap. Sorim maknane apa gelap karena terbakar. Fatanadau mongko padha undang-undang sapa ahlul jannah musbihina hali isu-isuan. Kemudian mereka saling memanggil paginya, mereka saling memanggil, nggak tahu bahwa kebunnya niku sudah hancur total. Mereka kemudian paginya mereka saling memanggil an isinya panggilan-panggilan itu niki bahasa Arab seperti ini gini, kandungan isinya apa panggilan-panggilan ditambahi an. Nah, niki tambahi an, ini isinya. Cara bahasane kitab an tegese utu budalono sapa sira kabeh. Ang intine ayo berangkat budal sapa sira kabeh ala harfikum budal ing atase paweton. Mbak tahu paweton niku maknane napa? Yani harf yakni tanduran. Basa Jawa, basa dan basa saiki ne niki apa? Tanduran sira kabeh. Pada napa tanaman sira kabeh, tanaman kalian. Ayo pergi untuk napa? Mendatangi harsikum. Ing kuntum sarimin, ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku sarimin padha ngunduh-unduh kabeh kalian memang orang-orang yang mengunduh ya sekarang pagi-pagi gini lunga isuk ya, itu maknane budal isuk niki goda uduwan wa asi uduwan. Pergi pagi-pagi menuju ayo pagi-pagi ini pergi ke tanaman-tanaman kalian kalau memang mau memetik hasil, kalau mau mengunduh ning gone tandurane. Fantolaku mongko padha budal sapa ashabul jannah, mongko padha budal sapa ashabul jannah. Wahub hale utawi ashabul jannah iku yatakhafatun padha sisi deman sapa ashabul jannah padha sembunyi-sembunyi sambil yatakhafatun padha ngomong pelan-pelan. Yatakhafatun supaya enggak padha dengar, supaya napa mereka diam-diam napa pergi. Yatakhafatun yakni ngomong pelan-pelan ya. Ini asal lafaz khafata fulanun fi kalamihi. Pada bisik-bisik, dalam keadaan berbisik-bisik bi alla yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Tegese la yadkhulannaha ojo melbu. Nah niki ora melbu. An yatakhafatun, yani berbisik-bisik apa an tegese isine takhafat la yadkhulannaha ora melbu. Enak sih la yadkhulannaha ojo melbu temen. Paling enak bukan ora tapi jangan. La yadkhulannaha ora ojo melbu temen. Ya ono nune berarti kan jangan bener-bener jangan sampai masuk ono nunnya di sini setelah lam itu lanna. Ha ing jannah al yauma ing dalam dina iki melbu alikum ing atase sira kabeh sapa miskinun wong miskin. Sapa miskinun, jangan sampai hari ini ada yang masuk kepada kalian, masuk jannah pada kalian orang satu miskin siapapun juga. Jangan sampai kita nikmati dhewe wae. Wa qadaw ala hardin qadirin. Wa qadaw lan padha budal sapa ashabul jannah ala hardin ing atase nyegah qadirina hale kuasa-kuasa kabeh. Halimam kuasa kabeh. Nah iki pi maknane wa qadaw ala hardin qadirin. Dan mereka budal dengan tekad untuk napa tidak memberi kepada
siapapun. Qadirin hale kuwasa. Oleh barani qadirin hale kuwasa gimana? Halim padahal mereka mampu untuk memberi sakbene luweh-luweh. Nah, ana wong miskin sithik ya wis iso, tapi mereka enggak mau. Ini ana sing maknani seperti ini. Ana sing maknani hardin qadirin. Hard iku maknane bisa juga napa qasidin. Bukan hard, yakni apa? Qadirin kadang bermakna qasidin. Mereka pergi qadirin yakni qasidin ala hardin, dalam keadaan mereka bertekad untuk tidak memberi kepada siapapun. Jadi anak qadirin napa dalam bahasa Arab kadang-kadang dimaknani ada yang bahasa maknanya apa? Qasidin. Anak sing maknane qadirin mampu. Nah, kalau mampu maknane mau berarti mereka napa pergi dalam keadaan bertekad untuk tidak memberi padahal sebenarnya mereka mampu untuk memberi. Kalau qadirin maknanya itu mereka bermaksud mereka pergi ke jannah dalam keadaan bermaksud bertekad untuk napa menghalang-halangi orang miskin dari jannah mereka, dari kebun mereka. Falamma ra'auha, atau orang masih mana nih meneh qadirin yakni mereka merasa mampu untuk napa tidak memberi. Wis yakin pokoknya wis dapat bisa manen dan mampu untuk mereka tidak memberi kepada orang siapapun juga. Falamma ra'auha, mongko tikala ningali. Nah, cara bahasa kula tatkala yakni ketika ningali sapa ashabul jannah hu ing jannah qalu mongko padha ngucap sapa ashabul jannah inna sak temene kita ingsun kabeh yani kita iku radhalun iku yekti sasar kabeh. Ketika mereka melihat kebun mereka ternyata hancur seperti itu, mereka datang, kita ini semuanya tersesat ini. Sebenarnya ndak ini kebun kita ini. Kebun kita kemarin masih bagus kok. Ini bukan kebun kita ini. Kita sesat jalan ini. Ini falamma ra'ahu qalu inna ladallun. Dan dijawab oleh bal nahnu mahrumun. Balik utawi ingsun kabeh ini kita iku mahrumun iku dialing-alingi kita. Oh bukan, ini benar-benar kebun kita. Tapi yang terjadi adalah kita benar-benar dihalang-halangi oleh Allah dari hasil kebun kita. Kita dihalang-halangi Allah dari hasil kebun kita. Qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qala ngucap sapa ausatuhum. Wong sing luweh bagus-bagusi ashabul jannah. Kadang-kadang ausat gak ngerti maknanya tengah-tengah. Nah, sebab gak minggir gak khairul umuri au satu. Ini maksud seperti ini ki. Kanjeng Nabi adalah ausatuhum nasabah. Kanjeng Nabi adalah ausatuhum nasabah, orang yang paling baik nasabnya. Ini maksudnya ausatuhum. Karena khairul umuri au satuha. Bukan maknanya ausatuhum nasabah. Oh, Kanjeng Nabi itu tidak terlalu tinggi nasabnya, enggak terlalu rendah, tengah-tengah enggak. Tapi di situ adalah napa ausatuhum adalah yang terbaik, kayak kalung di tengah-tengah mandal itu yang paling ditonjolkan, paling baik di antara mutiara-mutiara yang ada. Pasti jangan seperti ini. Nah, ya qaula ausatuhum. Ucap sapa ausatuhum, luweh bagus-bagusi ashabul jannah. Orang yang terbaik di antara mereka niki berkata ngene, alam aqul lakum ana toh ora wis ngucap sapa ingsun lakum marang sira kabeh. Apakah ora wis ngucap si ingsun lakum maring sira kabeh laula tusabbihun mbok ya ngucapaken apa nyucikaken ya apa mbok ya nyucikaken sira kabeh ing Allah. Bukankah apakah belum aku katakan kepada dunia mbok ya maca tasbih kepada Allah, sucikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat iku iso
Tapi yang terbaik hanya bisa ngomong seperti ini. Waktu tadi nggak patek mengingatkan. Begitu nopo sudah nopo terjadi baru nopo ngucap kayak dia sudah mengucapkan seperti ini. Ini ayo mau tasbih. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Qalu ngucap sapa ashabul jannah. Subhana rabbiha. Maha suci pangeran ingsun. Asale subhana yani usabbihu, aku mensucikan Tuhanku. Subhana rabbina kelawan nyucikaken pangeran kita, pangeran ingsun kabeh. Inna sak temene ingsun kabeh iku kuna ana sapa ingsun kabeh, yani ingsun kabeh yani kita. Iku zalimin, iku bidho zalim kabeh, padha berbuat napa salah kabeh, berbuat dosa-dosa kabeh. Kemudian mereka baru sadar, kemudian maca subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa'aqbala mongko padha madhep sapa ba'dukum sebagiane ashabul jannah. Ala ba'din ing atase sebagian kang meneh. Saling ngomong, saling adep-adepan. Ya talawamuna hale padha paidonan sapa ba'duhum sapa ashabul jannah. Kemudian satu saling berhadapan-hadapan, saling menyalahkan, saling menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu gini-gini. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Qalu padha ngucap sapa ashabul jannah, ya wailana eling-eling kerusakan kita. Ya wailana celaka kami. Asalnya seperti itu ya. Cara basa bebas ini basa ini ya wailana eling-eling kerusakan ingsun kabeh inna sak temen ingsun kabeh iku kuna ana ingsun kabeh iku taghina iku padha lajut kabeh iku. Kemudian mereka napa pada mengatakan sungguhnya kita sudah melampaui batas semuanya, sudah melampaui batas-batas yang ditetapkan, yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dulu yakni kuna yakni kami dulu niki kuna makanya kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina raghibun. Asa menawa sapa rabbuna pangeran sita iku ayyubdila niki ayyubdila niki dadi kata satu ya. Kalau kayak gini kan ayyubdi terus lana ngetokno lanang gede kita, enggak yubtilana niki satu kali kata. Jadi badal itu mengganti, abdallah mengganti. Ayyubtilana yen to angganti sapa rabbuna. Lana ing kita ngeri wae ganti. Asale saya naik seperti itu, yen to wae ganti sapa rabbuna lana ing ingsun. Ing ingsun kabeh wae ganti khairan ing sing luwih bagus min hadini bang jannah. Inna sak temene kita ila rabbina maring pangeran ingsun kabeh iku raghibuna iku demen-demen kabeh. Kita masih mengharapkan, kita masih mengharapkan Tuhan kita masih mempunyai raghbah ila rabbina supaya Allah mengampuni kita. Ini mereka sama persis. Kemudian ketika mereka dikei mau paceklik sampai sakmono, kemudian mereka datang kepada Rasulullah untuk meminta didoakan supaya dihilangkan apa jenenge niki kamu kan silaturahmi kamu adalah niki memerintahkan kita untuk menyambung keluarga untuk silaturahim. Ini kamu yang mengenai adalah saudara-saudara kamu semuanya. Muhammad, ini orang Quraisy adalah keluarga kamu dan seterusnya. Ini model karo niki. Karena ila rabbina raghibun, kami masih mengharapkan Tuhan untuk memberi kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalikal adzab. Kadzalika iku koyok mengkono-mengkono mau al-adzabu disiksa. Seperti itulah siksa di dunia kayak gini ini. Wis koyok mau mendapatkan semuanya, ternyata tahu-tahu hancur berkeping-keping, tidak ada hasilnya, tidak ada apa-apanya. Wala adzabul akbar, dan Allah mengingatkan wala adzabul akhirati akbar, lan yakti utawi siksa akhirat iku akbaru iku luweh gedhe. Laukanu lamun padha ngerti sapa wong akeh
sapa kufar kabeh sapa ahlu Mekah kabeh iku ya alamuna padha weruh lamun ana sapa ahlu Mekah kabeh iku ya alamuna iku weruh sapa ahlu Mekah. Ini seperti inilah siksa dunia, dan sebenarnya benar-benar siksa akhirat lebih besar nanti kalau mereka tahu. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Itu adalah napa siksa-siksa kanggo wong-wong sing napa kafir dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menuduh-nuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini begitu, majnun dan seterusnya. Sebaliknya, orang-orang yang kebalikan dari mereka, orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman dengan Rasulullah, membenarkan Rasulullah, beriman dengan Al-Qur'an, beriman dengan Allah, itu akan mendapatkan jannatin na'im. Inna lil muttaqina saat temene iku kedue wong kang takwa inda rabbihim ing dalem ngersane pangerane al muttaqin apa jannatin pira-pira jannatin naim apa pira-pira swarga panggonan nikmat, swarga kenikmatan. Naim dulu maknane yakni tempat kenikmatan. Ini surga kenikmatan. Surga sing dadi panggonan kenikmatan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, mongko ana ta andadekaken sapa ingsun al muslimina ing pira-pira wong Islam, ing wong-wong Islam tak dadekaken kal mujrimin ing kaya sale jane bukan ingkang ya, ajane ing kaya wong kang padha duraka, wong-wong sing padha berdosa, wong-wong sing napa penjahat-penjahat. Apakah kami akan menjadikan orang muslim ini sama dengan orang-orang yang berbuat jarimah, berbuat kejahatan-kejahatan? Orang-orang yang membohongkan kepada Rasulullah SAW, orang-orang yang tidak tunduk, tidak menundukkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama jadi yakni orang muslim, orang kafir, orang muslim yang dia akan yakni Allah ngendika apakah orang muslim akan disamakan dengan orang kafir? Akan. Ini ayat-ayat yang seperti ini bahwa orang kafir tidak masuk surga itu seakai-akai. Maka dikatakan ijma' bahwa orang kafir tidak mungkin masuk surga. Maka kalau memang kita ngikuti ijma' seperti ini, maklumun minatin bil darurah. Semua orang tahu bahwa syarat masuk surga itu harus syahadatain. Siapa orang Islam yang nggak tahu harusnya syahadatain? Siapa yang nggak tahu kalau miftahul jannah itu syahadah? Tidak ada. Semua orang bodoh-bodohnya tetap tahu. Lah kalau sesuatu yang seperti ini mujma' alaih dan diketahui oleh semua orang, maka niki cara hukum, konsekuensi hukum sebenarnya orang yang meyakin kebalikan seperti ini sudah murtad. Sesuatu kok mujma' alaih, dalil banyak dan mujma' alaih. Ya, kemudian ada yang mengingkari sesuatu sing mujma' alaih dan sudah maklumun minatin bid darurah, maka konsekuensinya adalah murtad. Ini cara hukum. Nah, makanya ini hati-hati dalam masalah akidah hal yang seperti ini. Karena menurut syariat indallah kita tidak tahu alhasil dihukumi oleh ulama seperti ini. Diampuni karo Gusti Allah apa enggak, Gusti Allah sing ngatur. Tapi secara hukum menurut para ulama, kalau sesuatu yang sudah mujma' alaih, ma'lumun minatin bin darurah, maka ketika mengingkari ini dianggap sebagai orang yang murtad. Waliyadu billah. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Ma itu apa iku? Ma utawi apa iku lakum iku duwe sira kabeh yang mengenai kalian itu. Lah apa kalian iku? Kaifa hale kepriye tahkumuna padha ngukumi sapa sira kabeh. Kenapa yang ada pada kalian itu? Bagaimana kalian bisa menghukumi orang Islam sama dengan orang-orang sing mujrim? Gak sama. Amlakum ana toh iku kedue sira kabeh kitabun utawi kitab fihi kang ing dalam kitab tadrusuna padha ndres sapa sira kabeh. Apakah kalian punya kitab yang kalian baca, yang kalian pelajari?
sehingga kamu bisa mengatakan bahwa orang muslim sama dengan orang mujrim bisa padha-padha mlebu swargane. Innalakum fihi lama takhayyarun. Innalakum sak temene iku kedue sira kabeh fihi ing dalem napa alkitab apa lama apa yakti perkara apa yakti barang takhayyaruna kang milih sapa sira kabeh. Sampai kemudian kalian bisa milih apa yang kalian senangi, kamu napa apa jenenge niki yang kamu pilih, kamu senangi, itulah yang akan terjadi. Orang muslim padha karo wong mujrim padha mlebu swarga kabeh. Am lakum aimanun alina balighatun ila yaumil qiyamati innalakum lama tahkumun. Am lakum ana ta iku kedue sira kabeh apa aimanun pira-pira janji, pira-pira sumpah, ini pira-pira janji. Aimanun balighatun kang nyampe ila yaumil qiyamati dalam dina kiamat. Innalakum lama tahkumun, sak temene innalakum ndi mau sak temene iku kedue sira kabeh fihi ing dalam kitab innalakum lama apa lama yektene apa barang tahkumuna kang ngukumi sira kabeh. Apakah kamu sudah dapat janji dari Allah yang janji itu akan berlangsung, akan berlaku sampai dino kiamat? Kalau seperti itu maka kalian akan milik kalian hukum-hukum yang kalian keputuskan saenakmu dhewe maksudnya. Kalau itu berarti hukum itu saenakmu dhewe. Kamu bisa memutuskan kalian, hei orang-orang kafir bisa masuk surga dengan bersama orang-orang muslim. Gak akan itu terjadi. Saenakmu dhewe enggak, Gusti Allah yang memutuskan. Gusti Allah tidak pernah memberi janji seperti itu. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Sal nakonono sapa sira hum ing kufar napa wong kafir niku, wong sing ngaku bahwa mereka bisa masuk surga. Ayyuhum bidzalika za'im. Ayyuhum utawi dindine wong kafir iku kabeh. Siapa di antara mereka bidzalika kelawan mengkono mau bahwa mereka bisa masuk surga, bahwa mereka bisa memilih ngukumi saenake dhewe. Iku zaimun, iku wong sing nanggung, sing jamin, nanggung yakni jamin. Tanyai mereka, siapa yang menjamin tentang itu, bahwa mereka bisa masuk surga sebagaimana orang muslimin masuk surga? Siapa? Gak akan ada. Am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Am lahum anatah iku kedue kufar syuraka utai pira-pira sekutu. Yang bisa membantu mereka, yang bisa niki falyatu. Mongko supaya nekaaken. Mongko nekakno asale ngoten nggih. Nek cara niki gak supaya. Nek cara kula bukan supaya itu biasane maknane napa jenenge niki lam taklil, lam ini supaya. Tapi di sini lebih pada napa perintah. Kalau mereka mengaku punya sekutu-sekutu, datangkan mereka. Mereka datangkanlah syuraka mereka. Ini perintah ya, ini perintah. Kalau memang mereka punya, falyatu mongko nekakno sapa kufar bisyurakaihim kelawan pira-pira sekutu-sekutine kufar. Ing kanu lamun ana sapa kufar iku shadiqina, iku bener-bener kabeh. Apakah syuraka mereka, sekutu-sekutu mereka, entah Tuhan-Tuhan mereka yang dianggap napa sekutu mereka, ini bisa napa bisa menjamin bahwa mereka bisa masuk surga bersama dengan orang kafir? Coba datangkan syuraka mereka itu, datangkan ke sini kalau memang mereka benar pengakuan bahwa mereka bisa masuk surga dengan orang-orang muslimin. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dan diancam, diingatkan apa yang terjadi nanti pada hari kiamat. Yauma yukshafu, ing dalem dina ini dibuka apa ansaqin saking betis, wa yud'auna lan diundang sapa kufar,
dikongkon sapa al kufar, diundang ila sujudi maring sujud supaya sujud, fala yastatuuna mongko ora padha kuwasa sapa kufar. Ketika sudah benar-benar kelihatan benar yuksafu an sakin, itu maknanya serius, sudah terjadi, sudah benar-benar apa jenenge niki kan kali ceritane melihat tafsir ceritane niku Gusti Allah memperlihatkan kepada mereka untuk orang-orang munafik, orang-orang niki diperlihatkan kepada mereka tidak seperti yang mereka kenal. Semuanya sudah pada pergi ke Tuhannya masing-masing. Yang ini podorono, yang gak iman dengan Allah, yang ini dan yang iman dengan apa jenis, yang iman dengan patung ini, dia sudah pergi dengan sembahan-sembahan semuanya. Tinggal kalian, ayo ikut aku, yang mengaku Tuhannya, Kak, kami akan menunggu Tuhan kami. Semuanya mengatakan seperti ini. Terus kemudian datang itu Allah memperlihatkan diri tidak sesuai dengan kenal. Yang kedua kemudian benar-benar memperlihatkan kepada Allah yang mereka sesuai dengan yang mereka kenal. Kemudian mereka disuruh sujud semuanya. Ketika disuruh sujud semuanya, ini yang bisa sujud adalah yang di dunianya sujud karena Allah Subhanahu wa taala bisa sujud. Yang tidak bisa, yang di dunianya tidak pernah sujud, yakni orang munafik dan nyembah Allah atau ini mengakui Gusti Allah, enggak punya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yakni enggak menyembah selain Allah. Tapi nyembah Allah juga enggak serius. Jelas seperti ini. Itu ketika disuruh sujud niki punggungnya niki lurus tegak, enggak bisa dibengkokkan. Semakin mereka memaksakan itu semakin terjatuh, terjengkang. Karena ininya punggungnya niki tegak lurus tidak bisa untuk sujud. Makin paksa akan terjengkang, makin terjengkang. Nah, ini diingatkan oleh Allah ketika sudah serius diperlihatkan benar-benar siapa Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka disuruh sujud, fala yastatiun mongko ora kuwasa sapa jenenge niki wong kafir niku. Apalagi yang lain yang sudah dari awal sudah masuk neraka, kalau yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dalam mereka disuruh sujud tidak bisa, khasyiatan hale tunduk kabeh apa absaruhum, apa peninggal-peningale kufar, dalam keadaan mata mereka menunduk semua ke bawah. Tarhaquhum hale nungkepi ing kufar apa dhillah, apa keinoan. Waqad kanu lan teman-teman ana sapa kufar iku yut'auna, iku diajak sapa kufar ila sujudi marang sujud, wahum hale kufar, hale uti kufar iku salimuna wong padha selamat kabeh. Pada saat itu dalam keadaan mata tertunduk mengenai mereka diliputi dengan kehinaan, sedangkan dulu waqad kanu, yakni benar-benar dulu waktu di dunia mereka diajak untuk sujud kepada Allah dalam keadaan mereka masih sehat, masih normal semuanya, tapi enggak mau. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits, fadharni mongko ninggalaken sira kabeh, mongko ninggalaken sapa sira he Muhammad ni ing ingsun, waman sertane wong yukadzibu kang gorohaken sapa man bihadzal hadits kelawan ikilah omongan, kelawan ikilah cerita, yaitu Al-Qur'an. Biarkan antara aku dengan mereka orang yang membohongkan Quran ini. Sanastadrijuhum, bakal nyiksa saka sithik ingsun hum ing amal kufar min haitsu la ya'lamun, sangka arahe ora weruh sekirane sapa jenenge kufar. Kami akan seret sedikit demi sedikit ke adab kita. Kayak isi adab sampai terasa enggak terasa sampai kemudian mengenai mereka adab yang paling besar dari arah yang dari sedikit dari segi dari arah yang mereka tidak tahu, mereka tidak merasa bahwa mereka sedang diadab sedikit-sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa umli lan nyeranteaken sapa ingsun lahum maring kufar. Kami beri tenggat, kami beri waktu, kami beri tenggang waktu kepada mereka. Enggak langsung disiksa, langsung blek, enggak. Inna kaidi sak temene tipu daya ingsun iku matinun iku kokoh. Enggak rencanaku untuk mereka napa semakin tersesat ini benar-benar nikmatin, kokoh, kuat. Enggak akan mereka napa merasa, enggak akan mereka bisa melepas daripada itu. Am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin muthqalun. Am tas'aluhum ana toh njaluk sapa sira niki topik kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini topik Kanjeng Muhammad. Kok mereka kayak gitu? Apakah kamu itu minta pahala, minta upah tapi dari mereka? Am tas'aluhum ana toh njaluk sira ing kufar ajran ing upah? Fahum mongko nek mereka dijaluk upah fahum mongko utawi kufar min maghramin saking tanggungan iku muthqalun iku diabotaken kabeh. Apakah kamu itu mengambil mereka upah dari mereka upah sehingga mereka terbebani dengan tanggungan-tanggungan? Enggak, ini enggak ada. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Kok mereka apa jenenge niki gak gelem manut gak kaya kamu bebani pada mereka saja. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah mereka enggak tahu kamu itu mengajak mereka enggak ono napa pamrih sama sekali, minta apapun enggak. Apakah mereka enggak sadar kok malah berat diajak-ajak, masih berat aja. Am indahum ana tah iku ing dalem sandinge ukufar al ghaibu utawi barang kang samar. Fahum mongko utawi kufar iku yaktubun padha nulis sapa al kufar. Apakah perkara gaib itu berada di tangan mereka dan mereka lah yang menuliskan perkara gaib sehingga mereka bisa mengingkari tidak benar, ini benar, ini tidak benar, ini benar. Mereka yang menentukan perkara gaib, tapi apakah seperti itu? Fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti idznada wa huwa magdzum. Fasbir mongko sabar sapa sira li hukmi rabbika maring hukume pangeran sira. Wala takun lan ojo ana sapa sira iku ka sahibil hut kaya dene wong kang duweni iwak idnada ing dalem nalikane undang sapa sahibul hut wa huwa hale utawi sahibul hut iku magdumun iku banget susah. Sabar terhadap hukumnya Allah Tuhan, ketentuan Tuhanmu. Kamu disuruh untuk tabligh, sampaikan. Walaupun mereka membohongkan, walaupun mereka mencaci, walaupun ya apa-apa, fasbir li hukmi rabbika. Jangan sampai kamu kayak sahibil hud, yakni Nabi Yunus yang sahibul hud, ketika dia napa jenenge ini memanggil-manggil Allah dalam keadaan sangat susah ketika berada di mulutnya ikan. Jangan sampai seperti itu. Dan ini hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. Kanjeng Nabi melarang kita untuk napa jenenge niki untuk mengunggulkan Kanjeng Nabi dibanding Nabi Yunus. Ulama memahami jangan sampai meninggikan Kanjeng Nabi Muhammad dengan cara merendahkan Nabi Yunus. Memahami jangan mengunggulkan, karena kenyataannya memang Nabi Muhammad SAW di atas Nabi semuanya. Tingkatannya, derajatnya di atas semuanya, tapi Kanjeng Nabi melarang kepada sahabat-sahabat jangan sampai mengunggulkan mengunggulkan daripada Nabi Yunus atau yang lain. Artinya di situ jangan sampai mengunggulkan aku, lama ngerti kok. Jangan sampai mengunggulkan aku kemudian merendahkan Nabi yang lain. Ini Gusti Allah yang ngendika kaya ngene ya sudah, pokoknya Gusti Allah ngendika lah sing duwe. Terserah ini kaya seperti itu. Sabar, lakukan kewajibannya apa yang ditentukan oleh Tuhanmu. Jangan sampai kamu seperti sahibul hud yang beliau meninggalkan kaumnya padahal belum ada perintah untuk meninggalkan kaumnya.
Tapi ya kita tahu bahwa Nabi Yunus itu ijtihad. Jadi hasanatul apa jenenge niki? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Bagi orang-orang yang sangat dekat pada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah dianggap salah. Tapi bagi orang-orang yang baik, dianggap baik oleh Allah, itu kadang masih dianggap bagus. Nabi Yunus ini mengajak kaumnya, awas jangan sampai kalian ini kalau nggak mau ikut nanti bisa siksa turun. Kalau sudah turun hancur semuanya. Peringatkan seperti itu. Kemudian Allah memperlihatkan azab mau turun. Sudah kelihatan. Jelas-jelas kelihatan. Dan itu benar-benar azab. Dan azab itu kalau sudah mengenai orang, maka orang yang ada di situ hancur semuanya. Nggak tersisa walaupun mukmin. Ketika azab turun, maka mukmin dan tidak mukmin yang ada di situ akan mati semuanya. Nggak ada ceritanya kalau Allah menurunkan azab kemudian yang mukmin selamat kemudian yang ini nggak ada. Kalau turun ya kena semuanya. Itu seperti itu. Cerita seperti itu. Kemudian kemudian dibangkitno sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Orang mukmin ya tetap untuk pahala, tapi yang nggak mukmin ya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada cerita seperti itu. Nomor loro, bahwa tidak ada ceritanya ketika azab sudah kelihatan dicabut lagi, itu tidak ada ceritanya. Bahkan setelah Nabi Yunus juga nggak ada. Nah kalau sudah azab mau turun ya sudah nggak pernah dicabut lagi kalau sudah kelihatan. Baik sebelum Nabi Yunus dan dia belum tahu seperti ini. Azab sudah kelihatan. Ketika kamu di bawahnya itu kira-kira melayu apa enggak? Kalau ketika kamu lari, apakah itu bukan lari dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, menghindari murkanya Allah Subhanahu wa taala? Maka orang-orang yang baik ketika meninggalkan tempat situ, ini masih termasuk orang dianggap orang baik. Tapi seorang nabi yang karena sangat dekat seperti itu, apapun yang terjadi, walaupun mau pedang mau nyampe sini kamu belum disuruh pindah sama Allah, ya jangan pindah. Secara logika ini pasti akan mengenai semuanya. Orang yang ada di situ pakai hancur. Karena secara logika gak ono ceritane adab dicabut. Lagi-lagi makanya keistimewaan umat Nabi Yunus adalah nawa wis adab wis ketok dicabut lagi oleh Allah. Gak jadi. Belum pernah terjadi. Makanya niki kalau kita sebagai napa manusia biasa bukan sebagai Allah Subhanahu wa taala tidak boleh napa ngelek-ngelek seorang nabi. Wong nabi Kanjeng Nabi wae ngendika seperti itu. Jangan unggulkan aku atas napa ya Nabi Yunus. Padahal Nabi Yunus punya kesalahan seperti itu. Itu hak Gusti Allah untuk negur. Tapi seorang napa hamba ini podo-podo hamba ini gak oleh ngelek ya wis Gusti Allah. Justru kalau kita sebagai apalagi kita bukan nabi bukan apa, maka kita harus meyakini hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebagusannya orang yang masih dianggap bagus oleh orang yang baik-baik itu kadang bagi orang yang sangat dekat sama Allah itu sudah merupakan sebuah keburukan. Ya, kalau kita sholat masih eling mana apa-apa ya masih apik, tapi wong sing parek eling apa sithik wis kaya dosa kaya ape keberkan gunung. Kan gitu. Laula an tadarakahu. Kamu jangan seperti napa Yunus. Udah sabari, kamu diperintahkan apa? Ikuti hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu diwajibkan untuk berdakwah terus. Jangan berhenti. Jangan seperti Sahibul Hud idnata wa huwa makdzub. Laula an tadarakahu ni'matun mir rabbih lanubida bil ara'i wa huwa madhmum. Laula an tadarakahu, lamun ora utawi yento, lamun ora utawi yento nusuli ing Sahibul Hud apa nikmatun apa nikmat mir rabbih kang sangka pangerane Sahibul Hud lanubida moko yekti dibakar dibuang ditibakno dibuang sapa napa Sahibul Hud bil ara'i ing dalem ora-ora wa huwa halik utawi Sahibul Hud iku madmumun sing dicacat sing diwada sing dipaido. Andai kata enggak ada nikmat dari Tuhanmu yang menyelamatkannya
maka dia akan dirimparkan ke dalam di Sahara, di padang luas dalam keadaan terhina, dalam keadaan tercela. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Fajtabahu, mongko milih sapa Allahu ing sahibul hud, mongko milih ing sahibul hud sapa rabbuhu pengirane sahibul hud. Faja'alahu, mongko dadekaken sapa rabbuhu ing sahibul hud idadekaken minas salihina ing wong kang ingkang saka ya, ini termasuk wong kang padha soleh-soleh kabeh. Kemudian Allah memilih, Tuhannya memilihnya dijadikan termasuk orang-orang yang sing soleh. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yusliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Diakhiri dengan napa jenenge niki perbuatan yang keterlaluannya orang-orang kafir. Wa iyyakadu, lan sak temene kelakuan, wa inlan sak temene kelakuan iku yakadu iku parek-parek sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina iku la yusliqunaka iku yakti iku mlesetaken sapa alladzina kafaru ka ing sira bi absarihim kelawan peningal-peningali alladzina lamma sami'u nalikane padha krungu sapa jenenge alladzina adzikra ing Quran wa yaquluna lan padha ngucapaken sapa alladzina kafaru innahu sak temene Muhammad iku la majnuna yektine wong edan. Hampir-hampir orang yang kafir karena saking dengkinya, saking bencinya mereka bisa memelesetkan, menjatuhkan kamu dengan penglihatan mereka karena sangat karena ayuni sangat kuat, karena bencine, karena sangat hasute ketika mereka mendengar Al-Quran yang penuh dengan kebenaran. Wa yaquluna, dan mereka berkata innahu lamajnun, sungguhnya Muhammad adalah benar-benar orang yang napa jenenge niki yang junun, yang orang wong sing geneng gila. Wa ma huwa, lan ora ana utai Quran, ora ana iku illa dzikrun, kejaba iku pepingat lil alamina keduwe napa wong alam kabeh. Padahal Al-Qur'an itu hanyalah sebuah pengingat kepada peringatan kepada seluruh alam niki. Bukan napa jenenge niki, bukan yang lain-lain, bukan yang dikosong, enggak ana apa-apane. Surat Al-Haqqah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wa nas'alullahu husnul khitam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirasraril Fatihah.